Ila hadratnya Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Adabul muta'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul muta'allimi ay hadza utawi iki iku mertelaake tata kramane wong kang belajar. Lil muta'allimi iku tetep kedhe wong kang belajar adabun utawi pira-pira adab. Adabe mau fi nafsihi ing dalem awak dhewe ne muta'allim. Wa adabun lan pira-pira adab. Adab ma'a ustadzihi dalam sertane gurune muta'allim. Wa adabun lan pira-pira adab ma'a ikhwanihi dalam sertane pira-pira kancane muta'allim. Amma adabuhu anapun utawi adabe muta'allim fi nafsihi dalam awak dhewe ne muta'allim iku fakatsiratun mongko akeh minha iku setengah sangking adab adab kasirah tadi atau kasirahnya nggak apa-apa, sama-sama mu'annas ya. Tarikul ujubi utawi ninggalaken sifat ujub. Wa min halan iku setengah sangking kasirah at-tawadu'u andap asor. Wasidkulan temen. Kenapa liyakuna supaya ana sapa muta'alim ana iku mahbuban wong kang den demeni mautsuqan tur kang den percaya apa bihi muta'allim. Wa minha lan iku setengah saking kasira ayakuna utawi yen ta ana sapa muta'allim ana iku waquron wong kang antenge mau fi misyatihi ing dalem tingkah lumakune muta'allim. Ghaddan tur kang ngeremake tarfahu ing peningale muta'allim, ngeremake mau anin nazari saking ningali ilal muharramati maring pira-pira perkara kang den haramake. Wa ayakuna lan yen ana sapa muta'allim ana iku aminan wong kang den percaya ne mau alamah ing atase perkara utia kang den paringake apa mahu ing muta'allim nyatane minal ilmi saking ilmu ya fala yajibu mongko ora kena jawab sapa muta'allim jawab mau bi ghairi ma kelawan saliyane perkara ya'rifu kang weruh sapa muta'allim ing ma. Jadi tema hari ini adalah adabnya para pelajar. Bagi pelajar itu ada beberapa adab. Yang pertama, adab terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, adab ketika bersama ustadznya atau gurunya. Lalu yang terakhir, adab bersama teman-temannya. Yang pertama dulu. Adapun adab pelajar terhadap dirinya sendiri itu banyak sekali. Termasuk diantaranya adalah tarkul ujubi, meninggalkan sifat ujub. Ujub itu berarti merasa dirinya tadi wah atau berbangga dengan dirinya sendiri, bangga dengan pencapaian sendiri. Maka itu masuk dalam definisi ujub. Lanjut lagi, wa minha at-tawadu'. Adab terhadap dirinya sendiri apa? Tawadu'. Dia tidak merasa tinggi, tidak merasa kalau pintar, dia tidak merasa lebih pintar dari yang lain, merasa biasa saja. Lalu sidku jujur, supaya apa? Supaya ketawaduan dan kejujuran itu menjadikan dirinya mahbuban mautsuqan, orang yang dicintai dan dipercaya. Orang kalau tawadu itu pasti akan sering dicintai orang. Karena apa? Berteman dengan orang yang tawadu itu sangat nyaman ya, nyaman sekali. Temannya tadi tidak merasa diintimidasi lah dengan kepintarannya. Lalu ditambah lagi sidqun jujur, orang berteman dengan orang yang jujur tentunya sangat beruntung sekali.
Orang jujur itu bisa dipercaya, bisa Anda minta tolong itu, kalau sampai minta tolong apa-apa, itu dia akan membantu dengan sepenuh hati dan tidak akan mencurangi apapun itu ya. Itu mausuqan bih, orangnya bisa dipercaya. Lalu selanjutnya hendaknya murid itu, pelajar itu adalah orang yang tenang dalam ketika berjalan, tidak gerasa gerusu lah ketika berjalan, itu tenang, anteng gitu ya. Itu termasuk adab dirinya. Lalu apa? Ghaddan tarfahu 'anil nadhri ilal muharramat. Dia selalu apa? Merem atau dia memejamkan mata dari hal-hal yang diharamkan. Bahkan ada beberapa kiai itu yang katanya beliau itu kalau melihat, bahkan itu tidak masuk dalam jenis maksiat secara langsung ya, ketika melihat pakaian dalamnya, mohon maaf nih, pakaian dalamnya seorang wanita, beliau langsung merem atau tidak memandang kepada arah pakaian itu, karena ya pakaian dalam wanita pun termasuk apa ya, tempat yang itu nanti bisa tumbuh perkara yang diharamkan. Mungkin dari pakaian dalam akhirnya bisa berprasangka yang buruk, atau akhirnya bisa menimbulkan sesuatu yang syahwat yang buruk. Nah itu beliau ghaddan tarfahu dari hal itu semua. Dan hendaknya seorang murid itu aminan, orang yang bisa dipercaya terhadap apa keilmuan yang sudah dititipkan kepadanya. Maksudnya bagaimana? Orang yang dititipi ilmu itu akan menjawab persoalan apapun sesuai dengan apa yang diketahui. Kalau dia menjawab dengan apa yang tidak diketahui, berarti dia sudah keluar dari jalur sanad keilmuannya. Berarti kalau keluar dari jalur sanad keilmuan, dia sedang berkhianat dari keilmuan itu sendiri. Gitu ya. Wa amma adabuhu wa nabun utawi adabe muta'alim ma'a ustadhin dalam sertane gurune muta'alim. Iku famina setengah saking adabuhu ayata kita utawi ento ngiyakini sapa muta'alim, ngiyakini anna fadlahu ing sak temene keutamaane ustad iku akbaru luweh gedhi min fadli walidayhi tinimbang saking keutamaane wong tuwa lorone muta'alim, alaihi ngatasi muta'alim. Kenapa alasannya? Li'annahu karena sak temene ustaz iku yurabi didik sapa ustaz, didik ruhahu ing rohanine muta'alim. Di selanjutnya adalah adab ketika bersama guru. Termasuk diantara adab itu adalah hendaknya murid meyakini bahwa gurunya itu adalah orang yang sangat besar keutamaannya, bahkan lebih besar dari keutamaan kedua orang tua. Kita tetap meyakini bahwa kedua orang tua kita adalah fadlnya sangat utama, sangat besar. Tapi fadlnya seorang guru harus lebih besar daripada fadlnya kedua orang tua. Keutamaan kedua orang tua itu besar, tapi keutamaan guru kita lebih besar dari keutamaan kedua orang tua kita. Terlebih kalau saja orang tua Anda itu adalah guru Anda, maka itu berlipat-lipat fadlnya. Kenapa alasannya? Karena guru itu mendidik ruhaniyahnya seorang murid, tidak hanya mendidik jasmani. Biasanya orang tua itu kan mendidiknya jasmani, dikasih makan, dikasih minum ya, ketika sakit disembuhin, dikasih obat, sebagainya macam. Sedangkan guru itu mendidik keilmuan yang itu langsung ke rohaniyahnya. Itu dari situ barometer kenapa fadlnya murabbi atau guru itu lebih utama daripada kedua orang tua. Namun ya itu tadi, ketika kedua orang tua Anda itu ternyata juga murabbi guru Anda sendiri, tentu itu berlipat-lipat keutamaannya. Wa minha iku setengah sangking adab al khudu'u utawi andab asor amamahu ing dalem ngarepe ustad wal julusulan lungguh mau fidarsihi ing dalem mulangi ustad bil adabi oleh lungguh bil adabi kelawan tata krama wa husnil isghailan baguse nengkleng ilama maring perkara ya kulukang dawuh sapa ustad hu ing ma. Termasuk adab lagi apa? Khudu' ketika di depan guru itu yang merendah,
tidak meninggikan suara, tidak meninggikan tubuh ya. Maksudnya meninggikan tubuh itu yo dengkeng loh, mas ngarepane guru ki kayak semena-mena. Tidak seperti itu ya. Ya pokoknya Anda asor aja, tenang, tidak aneh-aneh di depan seorang guru gitu ya. Itu adab, sangat adabnya harus diperlukannya. Lalu apa? Duduk ketika guru sedang menerangkan pelajaran. Duduknya tadi dengan adab. Lalu apa? Husnul isgha, fokus. Fokus kepada apa yang disampaikan oleh guru. Nah itu. Jadi ketika guru sedang mengajar itu ya duduk, adabnya duduk. Tata cara duduknya seperti apa? Lah ini nanti biasa diatur dengan budaya. Kalau menurut kita budaya duduk yang silo itu bagus di depan guru, ya itu sesuai dengan kebudayaan daerah. Atau ada yang sistem kayak duduknya orang lagi duduk di antara dua sujud juga ada. Seperti itu, yang ketika di depan gurunya seperti itu. Nah itu budaya. Tapi yang jelas duduk dengan adab itu adalah termasuk adab di dalam ketika di depan seorang guru. Wa minha iku setengah sangking adab tarkul mizah utawi ninggalake geguyon. Nah, termasuk adab lagi tidak sering ketawa atau bercanda ria ketika di depan guru. Wa alla yamdahalan yen orang ngelem sapa muta'alim ghairihu ing saliyane ustaz nyatane ghairi minal ulama sangking pira-pira wong alim. Nah, kapan nggak boleh ngelem tadi? Bihadratihi kelawan hadire ustaz. Lawan ngersane ustaz ya hadir ustaz. Kenapa mukhafatan krana wedi apa aya fama yanto maham sapa ustadzuhu ustadze mutalim annahu ing sak temene murid mau iku yazumu nyacat sapa murid hu ing ustad ya. Ketika di depan gurumu kan misalnya banyak atau satu guru dah. Kamu punya satu guru, kamu lagi sowan. Sendaknya Anda tidak bercerita dengan memuji-muji ulama lain atau ustadz yang lain, guru yang lain di depan beliau. Supaya apa? Muji itu sebenarnya boleh. Tapi kalau di depan guru yang itu kelasnya ya satu level lah dengan yang Anda puji misalnya. Nah, maka kesan pujian Anda tadi bisa disalahartikan oleh guru. Bisa jadi maksudnya pujianmu itu malah merendahkan guru yang ada di depanmu. Kenapa? Seolah-olah bisa mengatakan demikian tuh. Itu enggak seperti sampean gitu. Ustadz di sana itu sangat alim, beliau itu ahli gini. Maka itu kalau kita balik ya, dalam hati itu seolah-olah mengatakan tuh Ustadz di sana tuh enggak seperti jenengan loh. Nah, seolah-olah seperti itu, takutnya salah paham. Itu ya. Maka hindari seperti itu. Wa minha iku setengah saking adab alla yasudda utawi yen ora nyegah hu ing murid ta'alim apa al hayau isin anis suali saking takon ama saking perkara la ya'rifu kang ora weruh sapa muta'alim ing mah. Termasuk adab lagi apa? Tidak malu bertanya dari apa yang tidak diketahui. Kalau nggak paham pelajarannya silakan bertanya, jangan malu. Kenapa kok kita tadi hendaknya tidak malu? Karena begini, kalau Anda tadi tidak paham, kemudian Anda kok nanti diminta orang lain menyebarkan atau meminta pendapat atau meminta diterangkan mengenai pelajaran tersebut, terus Anda merasa kemarin kayaknya begini pemahamannya, padahal kemarin belum paham. Ya, Anda lupa. Anda akhirnya memahami sendiri, akhirnya menyampaikan kefahaman kepada orang lain salah ternyata. Ya, itu fatal. Apalagi yang berkaitan dengan hukum ya. Oke. Wa amma adabu ana penutup adab muta'alim ma ikhwani dalam sertane koncone muta'alim iku famina mongko iku setengah saking adab ihtiramuhum utawi mulyaake ikhwan. Di adab bersama teman itu yang pertama ya memuliakan temannya, tidak menganggap atau tidak menganggap temannya tadi hina ya, jangan. Jadi punya teman ya dimuliakan. Watarku ikhtiqari wahidin lan ninggalake semena-mena maring wong siji minhum saking ikhwan tidak semena-mena, enggak nyuruh sakarepe dhewe.
ya nyuruh ya lihat-lihat sikon. Kalau temannya sedang capek, wah Anda suruh. Ya mungkin temannya baik hati nggak pernah nolak, tapi ya Anda harusnya peka, tahu diri lah carane. Kalau minta pertolongan itu ya dilihat temannya. Terus sekali-kali ngasih apa gitu karena sering minta tolong ya. Watarkul isti'alai lan ninggalake kumoluhur. Kulong kumoluhur tadi alaihi mengatasi ikhwan. Jadi meninggalkan merasa dirinya tinggi. Nah itu istilah itu kebanyakan ya tadi dari orang-orang yang punya privilege, yang memang dari awal punya privilege. Contohnya ya, contoh kecil, dia mungkin anaknya seorang ulama atau anaknya artis atau anaknya pejabat, lalu dia merasa bahwasanya dirinya itu harus dimuliakan di depan yang lain, harus lebih tinggi posisi dari yang lain, pokoknya pengen wah banget di depan teman-temannya. Kenapa? Karena dia merasa punya privilege yang seperti itu. Makanya seperti ini tidak diperkenankan, ini bukan adab bersama teman. Maka tinggalkan pangkat-pangkat Anda, entah itu Gus, entah itu anak pejabat, entah itu anak artis, tinggalkan ketika Anda bergabung dengan teman-teman, ketika menuntut ilmu bersama, tinggalkan. Itu ya. Wa min halaniku setengah saking adab ma ikhwan alla yaskhara utawi ento ora geguyon, geguyu ya. Ngeguyu tadi bibat wa ilfahmi kelawan kendone faham minhum saking ikhwan. Jangan, termasuk adab lagi, jangan menertawakan teman yang bodoh. Sekiranya teman tadi nggak bisa jawab, terus Anda merasa itu lucu, ya mungkin dia tidak menampakkan sakit hati ketika itu, karena dia tahu kondisi dan sikon. Ya makanya pikirkan hati temannya tadi ketika Anda tertawa karena ketidaktahuan mereka menjawab pertanyaan guru misalnya. Maka jangan tertawa, jangan, tidak boleh. Wa alla yafraha lan yento ora bungah idza wabakho dalam kali meleh-meleh atau ketika menegur sapa ustadz guru, negul ba'dal qasirina ing setengah saking wong kang kendo akale. Kalau ketika ada murid kok ditegur sama gurunya, terus Anda tadi senang, aku suka sekali dia dapat teguran dari ustadz akhirnya, itu jangan ya, jangan seperti itu. Tidak boleh punya prasangka atau perasaan seperti itu. Gembira di atas penderitaan temannya itu tidak boleh. Kenapa? Fa inna dzalika mongko sak temene mengkono mau alla yaskhara alla yafraha iku asbabul baghdhi. Jadi sebabnya bendu wal ghadawati wal adawati lan permusuhan. Nah, ini akan menyebabkan kebencian dan permusuhan. Ketika kamu menertawakan dia, ketika kamu senang dengan penderitaan dia, tentu mungkin awalnya dia merasa biasa, tapi lama-lama dia akan memendam. Dia akan memendam dan nanti dia akan membalasnya. Hati-hati yang seperti itu. Itulah menjadikan permusuhan ya, kebencian dan permusuhan nantinya. Hukukul walidaini wallahu alam bishawab.